Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, apa kabar? Kondisi teman-teman saat ini? Semoga teman-teman sudah jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan bagi teman-teman yang masih berjuang untuk menyembuhkan penyakit GERD, anxiety disorder, semoga Allah segera sembuhkan dan teman-teman kembali sehat walafiat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mau memohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang saya 2 minggu ke belakang ini slow respon dalam membalas komentar ataupun DM yang lewat melalui Instagram karena ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan saya fokus di situ gitu ya. Tapi sesuai janji saya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar dan mudah-mudahan ini bisa mewakili teman-teman semuanya karena pertanyaan ini banyak banget ditanyakan oleh teman-teman semuanya baik lewat DM ataupun lewat YouTube ya. Nah, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya pertanyaannya. Mbak, kalau untuk sembuh totalnya Mbak pakai obat apa, dengan herbal apa yang benar-benar cocok dengan Mbak sampai sembuh? Soalnya saya udah 1 tahun lebih kena asam lambung dan hanya konsumsi tepung kanji udah 5 bulan. Tapi belum memungkinkan untuk sembuh. Aku kena asam lambung gara-gara konsumsi jahe, kunyit, minum mentah. Waktu itu kan minum herbal ini untuk menyembuhkan haid aku yang belum datang. Dokter bilang ini udah mah kronis, dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh. Perjalanan saya dalam mengobati GERD dan anxiety itu memang membutuhkan waktu yang sangat panjang ya Kak, karena saya tidak paham sebelumnya dengan yang namanya anxiety disorder gitu. Yang terasa sama saya itu lambung aja perih, sakit lambung yang gak sembuh-sembuh gitu ya, nyampe berbulan-bulan dan parahnya itu sampai 3 bulanan saya itu tak kunjung sembuh ya. Nah, mulai dari situ tidur terganggu, muncul gelisah, muncul rasa takut yang luar biasa, muncul cemas, overthinking setiap hari, berbagai pikiran negatif masuk dan itu justru memperparah kondisi saya pada saat itu gitu teman-teman ya. Nah, langkah awal ya di saat saya belum tahu kalau saya ini ada kecemasan atau ada anxiety disordernya, langkah awal itu saja hanya berobat ke dokter, ke puskesmas gitu ya, dan obatnya itu masih diberikan obat yang sama, yaitu obat mah sama obat pusing karena saya mengeluhkan pusing ya waktu itu. Pusingnya tuh yang sangat hebat. Tapi sudah beberapa dokter juga tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga berbagai macam obat sudah saya coba, dari mulai obat herbal ya yang katanya bisa menyembuhkan, pokoknya apa yang dibilang orang itu bisa menyembuhkan asam lambung saya coba makan ya. Dari mulai rimpang-rimpangan ya, jahe, kunyit, temulawak, terus kemudian kirinyuh, pokoknya obat-obatan yang herbal yang katanya bisa menyembuhkan, pokoknya itu yang saya makan karena di saat itu keinginan saya yaitu ingin sembuh dari penyakit yang sangat menyiksa ini gitu ya. Di sisi lain lambungnya juga nggak sembuh-sembuh, pikiran negatif kemana-mana gitu ya, jadi setiap harinya itu bingung, takut. Nah, akhirnya mengganggu aktivitas dan kehidupan saya sehari-hari. Setelah perjalanan kurang lebih 2 bulan ya, saya menjalani pengobatan asam lambung di daerah saya yang tak kunjung sembuh. Akhirnya saya dikasih tahu oleh salah satu tetangga. Di situ beliau bilang, ini dokter bagus, saya juga asam lambung sembuh gitu ya dengan dokter ini. Memang katanya agak mahal gitu, tapi saya gak peduli ya karena saya memang mau sembuh. Nah, saya bertemu sama dokternya. Di situ dokternya nanya-nanya ya apa yang saya rasakan gitu ya. Terus kemudian saya jelaskan sejelas-jelasnya, dari mulai saya ini takut gitu, terus kemudian saya juga sakit lambungnya gak sembuh-sembuh, terus katanya lambungnya seperti apa yang Mbak rasakan gitu ya. Dan saya itu dalam kondisi
perih, ganjal di ulu hati yang sangat menyiksa gitu ya. Ya seakan-akan kalau bisa diibaratkan seperti kita memeras baju gitu, diputar-putar aja gitu ya rasanya itu gitu. Padahal kata dokternya tuh bilang bahwa itu tuh lambungnya penuh dengan luka atau bisa dikatakan mah kronis ya. Beliau juga bertanya obat apa saja yang sudah dikonsumsi, saya jelaskan semuanya dan di situ dokternya hanya tersenyum gitu ya. Oke, di sini mbaknya tidak hanya menderita lambung gitu ya. Jadi ini bukan penyakit lambung biasa, tapi ini ada kaitannya dengan pikiran. Nah, di situ saya baru kebuka ya. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang dinamakan kecemasan katanya gitu. Jadi ada cemasnya akhirnya berefek ke lambung. Nanti kalau misalnya cemasnya naik, asam lambungnya juga ikut naik. Dokter menyatakan bahwa ini adalah penyakit lingkaran setan. Cemasnya naik gitu, asam lambungnya juga ikut naik terus gitu ya, berputar-putar di situ. Saya dikasih obat tidur karena saya nggak bisa tidur, terus kemudian obat asam lambung gitu ya. Dan dokternya bilang, Bu, ini adalah obat yang paling manjur. Nah, saya tuh langsung ya tersugesti gitu di situ tuh. Ya udah, berarti dengan obat ini saya akan sembuh. Itu doang padahal dokternya, dan saya hanya pengobatan 2 kali ke dokter itu gitu ya. Dan teman-teman tahu obatnya itu sebenarnya bisa dicari di apotek, ada jualannya gitu ya, teman-teman. Jadi bukan obat yang emang seperti apa Mbak obatnya gitu ya. Ya obat seperti biasa gitu ya, obat asam lambung seperti biasa, obat yang cair sama obat yang tablet tuh. Dan qadarullah teman-teman, alhamdulillah saya sembuh dengan obat itu ya. Untuk asam lambung yang organik, yang mengganjal di ulu hati terus kemudian perih seperti itu saya sembuh teman-teman. Nah, habis dari situ kemudian saya belajar mencari tahu apa itu kecemasan, apa itu penyakit anxiety disorder gitu ya. Saya beberapa kali ikut seminar, jadi semakin tahu gitu. Dan kemudian saya juga alhamdulillah dipertemukan dengan mentor-mentor baik ya, seperti Bang Erik Wibowo gitu ya. Terus kemudian juga ada Dokter Andri psikosomatis gitu. Itu banyak banget membantu saya dalam pengobatan ini. Dan kemudian saya juga dibantu oleh teman saya yang alhamdulillahnya beliau seorang psikolog. Dia menjelaskan semuanya, dia juga bisa membaca karakter saya, kebiasaan buruk saya. Dan di situ saya pelan-pelan ya merubah apa yang harusnya saya rubah dan saya perbaiki. Terus kemudian juga saya mulai rutin mengkonsumsi obat herbal. Tadi juga mbaknya nanya obat herbal ya. Obat herbal yang saya makan ketika itu ya, yang pertama saya menggunakan resep dari Dr. Zaidul Akbar ya, yaitu rebusan air nabes kurma. Saya rendam kurmanya selama 1 malam, besok paginya ketika perut kosong saya minum obat herbal itu ya. Dan saya juga kembali meyakinkan diri, mensugesti diri bahwa dengan kurma inilah saya bisa sembuh. Dan Dr. Zaidul Akbar juga menjelaskan manfaat dari kurma itu seperti apa. Alhamdulillah ya, wasilahnya dari situ lambung saya semakin membaik gitu ya. Tapi berbarengan juga dengan perubahan 3P yang selalu konsisten saya harus lakukan ya teman-teman. Dari mulai pola makan, pola hidup, dan pola pikir ya. Untuk pola makan saya 5 kali sehari, dan kemudian itu dilakukan di jam 6 pagi, jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 6 sore. Saya stop makan di jam 6 sore, jadi saya tidak makan malam teman-teman. Kalaupun saya lapar di jam 8 sebelum tidur, paling saya konsumsinya buah. Terus kemudian untuk pola hidup ya, gaya tidur saya rubah. Saya tidak rebahan setelah makan minimal 2 jam. Terus kemudian tidur saya ditinggikan. Saya tidak main handphone sebelum tidur. Terus kemudian saya juga mandi menggunakan air panas ya, air hangat maksudnya 2 kali sehari. Terus saya juga berjemur, saya juga olahraganya ringan. Kalau saya pribadi hanya lari kecil di keliling rumah atau jalan santai sampai saya berkeringat. Untuk mengontrol pola pikirnya, saya menggunakan cubit tangan ya, gitu. Jadi ketika saya merasa cemas berlebih, untuk memberhentikan pikiran negatifnya, saya nyubit tangan saya. Stop, ini hanya pikiran negatif, dia hanya numpang lewat, setelah itu dia akan pergi lagi. Udah. Saya ganti dengan berpikir positif ya, karena prasangka Allah sama dengan prasangka hambanya. Saya yakinkan itu, saya sugestikan setiap hari afirmasi positif.
Alhamdulillah tidak nyampe 1 tahun banyak banget perubahan yang terjadi di dalam diri saya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah saya sembuh atas sugesti positif ya, atas kekuatan dari sugesti positif yang saya tanamkan setiap hari selama berbulan-bulan gitu ya teman-teman. Tidak sepekan 2 pekan selesai, tidak teman-teman, tapi itu dilakukan selama-lamanya. Nah, apakah Mbak sekarang misalnya kumat gitu ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, pasti teman-teman kumat itu ada karena ya anxiety itu sama dengan penyakit mah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengkontrol pikiran, lagi banyak beban, tentu itu pasti ada nyolek-nyolek ya teman-teman, pasti dia hadir gitu. Cuman alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa mengkontrol, sudah bisa berdamailah dengan yang namanya anxiety disorder gitu teman-teman ya. Dan pola hidup ini harus dirubah selama-lamanya teman-teman ya. Jangan nakal-nakal, kembali lagi kalau misalnya dulu punya kebiasaan begadang, kembali lagi begadang lagi dan lain sebagainya gitu ya. Itu tetap tidak akan sembuh-sembuh gitu teman-teman. Apalagi misalnya sekarang bulan puasa, buka puasanya kemarin ada yang bertanya sama saya, Mbak saya kok perutnya nggak enak ya, buka puasanya pakai pakai es, terus kemudian makan kolak yang ada santan, dan saya juga makan gorengan padahal cuma 1 katanya gitu ya. Itu sama aja teman-teman, bunuh diri teman-teman. Dan itu ya kalau polanya masih seperti itu, saya jaminkan teman-teman tidak akan ada perubahan dalam hidup dan pasti akan dikintilin dengan yang namanya anxiety disorder dan GERD ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya. Cukup sekian dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi